Oke, selamat datang di pertemuan keempat atau sesi keempat di course Game Design. Untuk topik kali ini kita akan mempelajari choosing the genre. Jadi teman-teman, di sini kita akan mempelajari gimana sih kita dalam memilih genre ya. Sebenarnya nggak cuma memilih genre ya, nanti akan berkaitan dengan banyak hal ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa part untuk choosing the genre ini. Kita bisa melihat dari sudut pandang market, kemudian desainer, teknologi, kemudian art driven, dan yang terakhir kita akan membahas beberapa genre yang umum ya di dunia game gitu. Nah, yang pertama choosing the genre berdasarkan teknologi ya teman-teman. Di sini untuk teknologi kita bagi dalam beberapa hal ya. Yang pertama ada konsol, kemudian PC, mobile, dan yang terbaru ada VR atau AR nih teman-teman. Nah, kenapa kita sebagai game designer itu harus at least mengikuti ya perkembangan teknologi ya, karena uh, tantangan dari seorang game designer itu nanti akan menentukan bagaimana sih atau apa saja sih hal-hal yang akan dibutuhkan dalam pengembangan game ini berdasarkan teknologi nih. Salah satu contohnya umpama teman-teman ingin membuat game VR nih teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu nih apa aja kebutuhan yang harus disiapkan gitu ya. Jangan sampai teman-teman nanti ini berlaku untuk tim yang masih kecil ya teman-teman. Jadi apabila timnya masih kecil, teman-teman harus memikirkan nih kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan dari tim yang lainnya gitu ya. Uh, apakah hardware yang dibutuhkan itu udah sesuai gitu-gitu ya teman-teman. Kemudian apakah laptop atau PC yang digunakan juga udah sesuai gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang penting untuk teman-teman ketahui dalam memilih genre gitu teman-teman. Nah, eh di sini saya menampilkan sebuah sistem requirement ya teman-teman. Jadi sebagai seorang game designer, teman-teman juga harus tahu nih target atau rancangan yang akan teman-teman buat itu eh, requirement-nya apa aja sih gitu ya. Contohnya nih, apakah memerlukan Windows atau Android atau iOS gitu ya nanti teman-teman. Nah, di situ teman-teman harus tahu nih sistem requirement-nya apa aja gitu. Kemudian berkaitan dengan hardware nih, RAM yang dibutuhin targetnya berapa sih gitu. Mama game game yang teman-teman buat ini sedikit berat gitu ya asetnya. Nah, kemudian teksturnya juga berat gitu ya, terus mapnya besar. Nah, itu nanti teman-teman harus eh, memikirkan gitu sampai mana game ini akan dikembangkan gitu teman-teman. Ini kembali lagi ya, hal ini berlaku apabila teman-teman membuat tim sendiri gitu ya. Apabila teman-teman bekerja di industri dan timnya udah besar nih, sebenarnya nanti akan ada berbagai divisi yang akan saling berkaitan untuk membantu merencanakan hal ini teman-teman. Nah, salah satu contohnya umpama contoh lain nih, teman-teman ingin membuat game VR nih. Nah, untuk membuat game VR itu VR yang menggunakan headset ya atau headphone yang digunakan gitu ya teman-teman. Jadi bukan mobile ya, bukan mobile atau tidak menggunakan HP. Nah, itu VGA-nya itu kalau nggak salah tuh minimum itu 1050 teman-teman. Untuk Nvidia ya, Nvidia 1050. Cuman kalau yang di AMD saya kurang tahu, ya mungkin setara sama itu. Nah, kenapa? Karena teman-teman ketika ingin membuat game VR itu ya teman-teman harus menyediakan dulu nih atau melihat eh, hardware yang teman-teman miliki itu udah cukup apa belum gitu. Nah, itu salah satu contoh dalam menentukan sebuah genre atau yang nggak harus genre juga sih teman-teman. Teman-teman juga bisa menentukan sebuah game itu apakah bisa dieksekusi atau enggak gitu ya. Nah, contoh lainnya di sini ada beberapa gambar nih. Ini adalah game eFootball ya kalau teman-teman main. Jadi di sini teman-teman umpama teman-teman mau membuat game simulasi sepak bola ya. Ini eFootball. Nah, di sini ada dua tipe. Ini sebenarnya gamenya sama teman-teman. Jadi yang sebelah kiri dimainkan di PC atau PS. Nah, yang sebelah kanan dimainkan di mobile ya atau handphone gitu. Nah, di sini uh, genrenya kan sama teman-teman ya. Nah, genre udah sama nih. Tapi apakah ada perbedaan? Pasti ada gitu. Kenapa? Ya karena kontrolnya beda nih salah satu contohnya teman-teman. Kontrolnya beda. Nah, yang pertama dimainkan menggunakan stick atau keyboard ya mungkin bisa juga di keyboard ya mungkin. Nah, untuk yang mobile ya teman-teman harus sediakan kontrol
di dalam layarnya gitu ya teman-teman. Nah, di sini adalah kontrol virtual ya. Ini ada shoot, ada dash. Nah, tapi di sini kalau teman-teman main ya, yang versi terbarunya itu dia bisa ada controller baru, stylenya itu di slide gitu teman-teman. Jadi untuk pengumuman tuh di slide. Jadi ada kontrol baru yang nggak pakai virtual ini. Nah, hal-hal seperti itu yang akan mempengaruhi dan harus diketahui seorang game designer teman-teman. Nah, selanjutnya dari segi designer driven ya teman-teman. Nah, di sini apabila teman-teman sebagai seorang game designer, teman-teman pasti akan bekerja ya dengan divisi yang lainnya. Nah, salah satu contohnya ada yang paling atas ini game director nih teman-teman. Jadi dia adalah seorang yang mungkin memiliki ide yang paling tingginya nih atau supervisinya ada di game director nih teman-teman. Kemudian ide-ide tersebut akan diturunkan ke produser. Game director ini otomatis dia memiliki tim juga ya, di mana dia juga berkomunikasi langsung ya dengan stakeholder atau perusahaan atau investor yang berhubungan langsung ya dengan si perusahaan atau teman-teman sebagai game director sendiri gitu. Nah, dia kemudian akan bekerja sama dengan produser ya dalam pembuatannya. Nah, di situ ide-ide dari yang atas tadi ya teman-teman akan langsung turun ke gameplay designer. Jadi sebagai seorang game designer atau gameplay designer nih, nanti teman-teman bisa menentukan nih genre apa sih yang cocok dengan ide-ide dari game director dan produser yang paling cocok gitu dan bisa dieksekusi gitu. Itu nanti bisa untuk bahan diskusi teman-teman. Jadi teman-teman bisa bekerja sama dengan divisi yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah art driven game nih. Jadi kita bisa menentukan genre atau apapun lah ya game yang akan kita buat itu berdasarkan artnya dulu nih teman-teman. Nah, di sini saya sudah bedakan dalam beberapa hal. Yang pertama, apakah gamenya itu mau 2 dimensi atau 3 dimensi? Bedanya apa ya? Seperti yang ada di gambar ya, kalau 2 dimensi itu berarti tampak samping seperti ini ya teman-teman. Atau 3 dimensi, dari tampak dimanapun dia bisa terlihat ya. Itu ciri-ciri dari game 3 dimensi. Nah, bisa aja campuran gitu ya, 2,5 gitu ya. Umpama backgroundnya itu 3D nih. Kemudian untuk karakternya 2D, apakah memungkinkan? Ya bisa aja teman-teman. Nah, itu salah satu contoh untuk memilih genre juga ya, atau memilih ide game yang akan dieksekusi gitu. Nah, kemudian teman-teman juga harus melihat lagi nih, apakah nanti gamenya itu stylenya akan berbentuk stylized dan realistik nih teman-teman. Kalau stylized itu hampir seperti kayak kartun gitulah ya teman-teman, bisa dibilang hampir style-style kartun. Kalau realistik itu ya realis nih teman-teman. Jadi semua yang ada di game itu bersifat real gitu atau sesuai dengan dunia nyata. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk art driven game teman-teman. Nah, selanjutnya adalah market nih teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa memilih genre nih dari market yang ada atau market yang teman-teman udah melakukan riset di dalamnya gitu ya. Jadi salah satu contohnya kita langsung nih teman-teman ingin membuat game mobile nih ya. Kita ambil contoh untuk Android gitu ya. Nah, teman-teman langsung nih menuju ke Google Play. Teman-teman langsung lihat nih, teman-teman melakukan riset apa sih game-game yang sedang populer gitu. Game-game gratis apa sih yang populer? Game-game berbayar apa sih yang populer gitu, yang penggunanya banyak gitu ya. Nah, kemudian teman-teman mencari kelebihan, kekurangan. Nah, teman-teman kemudian udah menentukan, oh ternyata game dengan genre X gitu ya, ternyata sedang rame nih. Jadi ya teman-teman ingin membuat itu juga gitu ya. Nah, itu nggak masalah juga. Atau dari riset data yang dilakukan di platform-platform yang mengumpulkan data atau memberikan data seperti Newzoo dan lain-lainnya teman-teman. Kalau untuk PC teman-teman bisa ke SteamDB gitu ya. Itu adalah salah satu contoh di mana teman-teman bisa membuat atau menentukan ide atau game yang akan dibuat melalui market driven gitu teman-teman. Dan selanjutnya kita akan membicarakan tentang beberapa genre yang common ya atau yang umum di bidang game. Nah, di sini sebenarnya ada banyak nih tipe-tipenya ya teman-teman, dan itu pun bisa bercabang juga gitu ya. Di sini ada beberapa contoh yaitu sandbox, kemudian real time strategy atau
disingkat RTS ya. Shooter itu bisa FPS, bisa TPS, kemudian ada multiplayer online battle arena atau yang sering kita sebut dengan MOBA ya. Dan selanjutnya ada role playing games atau RPG ya. Ini tergantung style, nanti ada ARPG, JRPG gitu ya. Itu tergantung stylenya. Nah, kemudian ada simulation dan sport juga. Kemudian ada puzzle, party, kemudian ada action adventure, kemudian ada survival dan horror game gitu ya. Dan terakhir ada platformer. Nah, sebenarnya masih banyak banget ya teman-teman yang di luar sana gitu. Teman-teman nanti bisa baca lebih lengkapnya di link berikut. Nah, untuk di sini kita akan membahas tiga genre aja nih teman-teman untuk pertemuan kali ini. Nah, yang pertama adalah sandbox nih teman-teman. Kira-kira apa sih sandbox ya? Mungkin teman-teman sebagian udah pernah dengar ya game-game sandbox itu seperti apa gitu. Kalau game-game sandbox biasanya teman-teman langsung kepikiran tuh Minecraft gitu ya. Nah, game-game sandbox itu biasanya uh, selalu berhubungan dengan pilihan si pemainnya teman-teman. Jadi pemain ini sangat dibebaskan dalam game sandbox ini. Tidak ada rules-rules yang mengikat atau mengharuskan si pemain ini untuk menyelesaikan game sesuai dengan timeline yang udah dibuat. Jadi ya terserah dengan pemainnya gitu. Nah, kemudian environment atau lingkungan yang ada di dalam game itu bersifat terbuka ya teman-teman dan bebas gitu ya. Dan sandbox ini termasuk ke non-linear gameplay ya. Nah, eh, jadi itu tadi ya, di sandbox ini player itu tidak diharuskan mengikuti goals atau story yang udah dibuat. Ya mungkin ada story dan mungkin ada goals, cuman itu bukan menjadi hal utama atau primary. Jadi ya teman-teman silahkan melakukan apapun yang teman-teman inginkan di dalam gamenya ya. Salah satu contohnya apa? Umpama teman-teman mau fokus crafting gitu ya. Kemudian atau teman-teman mau fokus ngalahin semua bosnya aja nih gitu, atau teman-teman cuma fokus ke ingin bangun-bangun aja nih gitu, teman-teman mau bikin desa, mau bikin kota gitu. Nah itu terserah teman-teman ya, dan tidak ada keharusan di dalamnya. Nah itu adalah salah satu ciri-ciri sandbox nih teman-teman. Kemudian muncul pertanyaan nih, apa perbedaan sandbox dengan open world nih? Hampir sama kan harusnya teman-teman. Nah cuman di sini ada kata kunci nih teman-teman yang membedakan. Jadi untuk sandbox itu player itu memiliki tools dan powers atau kekuatan ya. Atau intinya player tuh bisa merubah world yang ada di dalamnya. Itu adalah sandbox teman-teman. Nah, kalau open world ya mungkin world-nya terbuka nih. Sama-sama bisa dijelajahi, tapi si pemain tidak bisa 100% atau hanya minim ya untuk merubah word-nya yang ada di dalamnya atau environment-nya. Itu adalah salah satu ciri sandbox nih teman-teman. Nah, kemudian ada RTS nih teman-teman, atau yang disebut dengan real time strategy nih. Nah, game-game RTS ini juga memiliki beberapa perbedaan gitu ya teman-teman dari TBS atau turn based strategy. Nah, eh, TBS itu lebih lebih dahulu ya teman-teman diketahui daripada si RTS ini teman-teman. Nah, kalau TBS itu turn based strategy. Jadi teman-teman di dalam game itu akan untuk melakukan action itu bergantian teman-teman ya, sesuai dengan urutan gitu. Nah, itu adalah TBS. Nah, kemudian pada tahun 1990-an ya teman-teman, itu diperkenalkan oleh seorang game designer namanya Brad Sperry ke dunia market ya. Itu diperkenalkan RTS. Jadi di mana seorang playernya itu bisa melakukan pengontrolan secara real time gitu teman-teman. Jadi nggak nggak harus turn based, padahal di tahun-tahun tersebut sedang maraknya turn based gitu teman-teman. Jadi itu hal yang membedakan gitu ya. Nah, kemudian untuk game RTS ini fitur-fitur yang paling sering nih yang dipakai adalah resource dan gathering, kemudian ada base building, kemudian in-game technological development, dan indirect control of unit gitu ya. Yang mungkin teman-teman langsung tahu kalau disebutin game contohnya itu StarCraft, kemudian Age of Empire, ini salah satu game yang saya suka juga ya, saya mainkan, kemudian ada Company of Heroes. Nah, ada beberapa hal yang penting yaitu seperti
AI ya teman-teman. AI di sini tuh menjadi hal yang sangat penting apabila teman-teman ingin memainkannya secara offline ya. Cuman sekarang udah banyak sih yang online ya, kayak Age of Empire itu bisa dimainkan secara online. Jadi kita bisa lawan orang langsung gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah MOBA nih teman-teman. Jadi mungkin teman-teman udah sering denger ya MOBA gitu ya. Itu kepanjangannya adalah Multiplayer Online Battle Arena nih teman-teman. Nah, kalau MOBA ini memiliki perbedaan dengan genre real time strategy game nih teman-teman. Bedanya apa? Kalau yang RTS itu biasanya kita mengendalikan lebih dari satu atau beberapa unit teman-teman. Jadi bisa banyak nih kita kendalikan untuk melakukan job-job yang teman-teman inginkan. Nah, sedangkan untuk MOBA itu teman-teman hanya mungkin menjalankan beberapa karakter aja gitu teman-teman. Nah, salah satu contohnya itu umpama teman-teman main Dota 2 gitu ya. Kalau di PC kemudian ada League of Legends, kalau di mobile ya itu ada Mobile Legends. Nah, tipikalnya memang game MOBA itu berumur panjang ya teman-teman, karena eh, akan akan ada update selalu ya. Jadi hero-nya apabila diupdate yaitu akan langsung mempengaruhi gameplaynya gitu teman-teman. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam genre MOBA yaitu adalah game balancing teman-teman. Jangan sampai teman-teman uh, menjual sesuatu yang barang yang ada di in-game itu mempengaruhi gameplay terlalu signifikan teman-teman. Jadi nanti si playernya bisa merasa gamenya jadi pay to win gitu. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih.